A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Terjemahan maknanya, dan sungguh kata Allah, kami sediakan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Kuberikan qalbu tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kuberikan mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kuberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan bal hum adall, ulaika humul ghafilun, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi jelas ayat ini bahwa qulubun untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi ada dua fungsi kata qalbu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-A'raf 179 ini. Kemudian nanti akan saya bacakan surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat 46. Nah, terkait dengan ayat 179 surah Al-A'raf, Allah menegaskan bahwa qulubun adalah fungsinya untuk paham, memahami. Qulubun yafqahuna biha. Jadi al-qalb atau qalbu atau qulub yang disebutkan di dalam Al-Quran fungsinya adalah untuk memahami, untuk berpikir. Apa yang perlu dipikirkan, dipahami adalah ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Allah yang terucap dan yang tercipta. Itulah juga ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, langit dan bumi, dan apa saja di antara keduanya. Itulah yang harus dipahami. Kemudian kuberikan mata tapi juga tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, termasuk proses penciptaan manusia. Kemudian kuberikan telinga tapi juga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak mau mendengar Al-Quran ketika dibacakan, tidak mau mempelajari Al-Quran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Coba kita lihat binatang, punya mata, punya telinga, dan punya otak. Tapi mereka memang sudah disetting juga oleh Allah. Tidak harus mereka pintar, cerdas, dengan indera yang mereka miliki. Beda dengan manusia. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak menggunakan dua indera, pendengaran dan penglihatan, yang memang menjadi unsur
unsur manusia untuk berpikir melalui penglihatan dan melalui pendengaran, mata dan telinga. Dua indera inilah yang sangat berperan di dalam proses berpikir manusia. Pendengaran dan penglihatan sangat-sangat berperan untuk memahami apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga, lalu diproses, lahirlah sebuah pemahaman. Pemahaman itu tentu adalah otak. Karena otaklah tempat berpikir. Bukan organ lain. Bukan jantung. Bukan hati atau hepar. Bukan paru-paru. Apalagi. Tetapi otaklah tempat berpikir. Di mana menurut para ahli, di otak bagian depan, di korteks cerebri, korteks otak besar. Itulah pusat kecerdasan manusia. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, korteks cerebri itu 2 kali disebut. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti melakukan itu, maka aku cabut an-nasiyah, ubun-ubunnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang pendurhaka dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Jahal. Menurut riwayat, ketika Rasulullah awal-awal berdakwah, Rasulullah mengerjakan sholat, diganggu oleh Abu Jahal. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berhenti, maka aku cabut ubun-ubunnya. Artinya Abu Jahal tidak menggunakan korteks cerebrinya untuk berpikir dengan cerdas tentang kebenaran yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan baginya, bagi kita semua manusia, bahwa dia berasal dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, dan hudan linnas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa pusat kecerdasan itu di korteks cerebri, hasil penelitian oleh para ahli. Dan Al-Quran sudah menyebutkannya. 2 kali disebutkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Alaq. Jadi Allah mengatakan siapa saja yang telah dikaruniai, dan kita manusia dikaruniai oleh otak untuk berpikir, karena ada faktor pendengaran penglihatan yang mendukung proses kemampuan kita memahami segala sesuatu, mencerna segala sesuatu, berpikir tentang segala sesuatu, mengambil keputusan, menganalisa, semuanya dianalisa, diolah di al-qalb, di kulub. Oleh sebabnya Allah mengatakan, kalau kamu tidak gunakan 3 unsur ini, apa bedanya kalian dengan hewan atau binatang? Persis, tidak ada bedanya. Sama. Bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan kalau 3 unsur ini kita tidak gunakan, itulah sebabnya Allah sudah menyiapkan neraka. Kebanyakan isinya siapa? Kita manusia dan jin, kata Allah. Karena ya manusia dan jin kan sama.
Dia juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang munafik. Sama kita manusia. Ada yang beriman, ada yang kufur, bahkan ada yang munafik. Surah Al-Baqarah, awal-awal ayat di surah Al-Baqarah tentang 3 golongan manusia. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menyiapkan, sudah mempersiapkan, sudah menyediakan tentang neraka jahanam bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau berpikir, memahami ayat-ayat Allah, baik yang terucap maupun yang tercipta.